Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang." Demikianlah Injil Tuhan. Bertindak cerdik untuk selamat. Saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur untuk melukiskan situasi dunia pada zaman itu. Pada umumnya, bendahara tidak jujur karena itu tuannya ingin memecatnya. Namun, karena kecerdasannya, dia memperoleh keselamatan. Dalam konteks ini, dia berusaha menyelamatkan diri dari ketidakjujurannya dan mengubah diri menjadi lebih baik. Proses keselamatan yang diperoleh bendahara itu merupakan keinginannya mengubah pola hidupnya yang selama ini tidak jujur dan beralih menempuh hidup baru, menemukan jalan keselamatan. Dalam hidup ini, untuk mencapai segala ambisi, kadang orang berlaku tidak jujur. Sikap tidak jujur terhadap barang dan jasa sering terjadi. Orang berusaha untuk menyelamatkan diri dari ketidakjujurannya. Namun, ada juga orang yang jatuh karena ketidakjujurannya. Banyak yang dipenjara karena ketidakjujurannya. Belajar untuk jujur adalah mutlak perlu, sebab kejujuran dapat menyelamatkan kita. Berkat kejujuran, kita mampu menjadi orang-orang yang setia akan tugas yang diberikan kepada kita. Kesetiaan dan kepercayaan menjadi bagian penting dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, Yesus meminta kepada kita untuk cerdik dan kreatif serta bijak dalam hidup demi mempersiapkan masa depan kita. Supaya kita terhindar dari dosa dan kebinasaan, kita mesti pintar dan kreatif melakukan amal kasih dan kebaikan, membangun persahabatan dengan semua orang. Tidak cukup hanya dengan menerima nasib begitu saja, kita harus berpikir keras, bekerja keras dan berjuang sungguh-sungguh untuk menyiapkan masa depan kita, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, bendahara yang cerdik
menggunakan kecerdikannya untuk mempersiapkan nasibnya di masa depan. Kiranya Engkau pun memperbolehkan kami menggunakan kecerdikan untuk mempersiapkan kehidupan kekal kami. Tuntun kami untuk secara bijak bisa menggunakan kecerdikan dan harta kekayaan kami untuk kebaikan. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.